seperti 9-10 orang murid, kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan video tentang masa kolonialisme di balik film Laskar Pelangi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Nah, jadi film Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hinata memiliki banyak cerita di dalamnya, termasuk cerita kolonialismenya. Dan bagaimana dampak kolonialisme Belanda terhadap akses pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Belitung pada masa itu. Di sebuah pulau kecil bernama Belitung, ada sebuah sekolah kecil yang bernama SD Muhammadiyah. Sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak pribumi yang ingin belajar dan memiliki impian besar. Namun pada masa itu pendidikan untuk anak-anak pribumi sangat terbatas dan tidak banyak dijangkau. Meskipun tidak ada penjajah yang secara langsung mengganggu sistem kolonial, pada masa itu membuat segalanya menjadi sulit. Akses pendidikan dan peluang bagi masyarakat pribumi sangat terbatas. Namun anak-anak SD Muhammadiyah ini tidak menyerah. Mereka terus berjuang dan berusaha untuk mencapai impian mereka. Dengan adanya guru-guru di SD Muhammadiyah ini sangat berdedikasi dan memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Mereka berjuang keras untuk memberikan pelajaran yang layak dan membantu anak-anak tersebut mencapai impian mereka. Dan juga anak-anak di sana tidak ingin terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Mereka memiliki semangat yang kuat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Dan juga selain sulitnya pendidikan, ada juga masyarakat Belitung dipaksa untuk bekerja keras di tambang-tambang timah dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Sementara itu, Belanda meraup keuntungan besar dari penjualan timah tersebut. Belanda mengeksploitasi timah di Belitung dengan menguasai sumber daya, membangun infrastruktur, mempekerjakan penduduk lokal dengan upah rendah, menggunakan teknologi canggih, dan mengontrol seluruh proses produksi dan distribusi timah. Dengan cara-cara tersebut, Belanda meraup keuntungan besar, sementara penduduk lokal hanya mendapatkan sedikit manfaat dan menghadapi dampak negatif. Kesimpulan dari semua cerita ini, di mana eksploitasi timah di Belitung oleh Belanda pada masa kolonial telah membawa dampak besar bagi penduduk lokal, termasuk upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Namun, semangat dan ketekunan penduduk lokal dalam mencari pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana manusia dapat mengatasi kesulitan dan mencapai kemajuan. Pendidikan menjadi kunci penting dalam mengubah nasib mereka, seperti yang terlihat dalam kisah Laskar Pelangi, di mana anak-anak Belitung berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mencapai prestasi yang luar biasa. Melalui pendidikan dan perjuangan, penduduk Belitung juga dapat mengubah nasib mereka dan mencapai hal-hal yang luar biasa, serta membuktikan bahwa pendidikan dapat menjadi alat perjuangan melawan keterbatasan dan penindasan.